Selamat sore. Di video kali ini kelompok kami bakal mempresentasikan materi yang bertema IC digital dengan fokus materi ke komparator IC digital. Nah, baik sebelum mulai di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Saya Iwayan Andika Buana Putra dengan NIM 2201010036. Perkenalkan, nama saya Ibu Tua Aditya Satriawan dengan NIM 2201010062. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Syawangsa, NIM 2201010060. Oke, perkenalkan nama saya Fauzan Ganestiawan dengan NIM 2201010066. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Dewo Kedot Aryo Iswadeva dengan NIM 2201010038. Nah, baik, sesuai dengan yang saya katakan tadi, di video kali ini kita akan mempresentasikan tentang pengenalan alat komparator IC digital. Nah, sebelum menuju ke komparator, di sini kita akan melihat terlebih dahulu apa sih itu IC digital yang akan dijelaskan oleh Surya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu IC digital. IC digital atau Integrated Circuit adalah rangkaian mini yang memuat sekumpulan resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang ditempatkan di dalam sebuah kemasan chip silikon tunggal. Jumlah resistor, kapasitor, dioda, dan transistor di dalam sebuah IC bervariasi, mulai dari beberapa hingga ratusan ribu buah. Teknik memanfaatkan semua komponen ke dalam kemasan yang begitu kecil adalah dengan membuat semua komponen memiliki struktur silikon jenis N dan P yang berukuran sangat kecil. Lalu, kesemuanya disematkan dalam chip silikon saat fase produksi, agar transistor, resistor, kapasitor, dan dioda berukuran kecil tersebut dan saling terhubung. Satu plat aluminium ditempatkan di sepanjang permukaan chip. IC elektronika memiliki jenis analog, digital, atau gabungan keduanya. IC analog menghasilkan, menguatkan, atau mengindra perubahan versi tegangan. IC digital memiliki tingkat keadaan tegangan tinggi atau rendah. IC gabungan analog dan digital berbagai sifat antara analog dan digital, antara lain penstabil tegangan, penguat operasional, komparator, timer, dan opsional. Jadi itu IC digital. Baik, setelah kalian mengetahui tentang IC digital, selanjutnya ada materi jenis-jenis dari IC digital yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis IC digital. Berdasarkan teknologi pembuatannya, IC digital dibedakan menjadi dua jenis, yaitu TTL, transistor logic, dan CMOS, complementary metal oxide semiconductor. IC TTL menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Fungsi dari transistor pada IC TTL ini juga dipakai pada berbagai variasi logik. Sedangkan IC CMOS merupakan IC yang berisi rangkaian dari beberapa komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logik. Dalam satu kemasan IC CMOS dapat berisi beberapa macam gate gerbang dan yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logik seperti AND, NAND, OR, NOR, XOR, serta beberapa fungsi logik lainnya seperti decoders.
Mungkin sekian dari pemaparan materi jenis-jenis IC digital. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang komparator IC digital dan juga untuk materi kali ini akan dijelaskan oleh teman saya. Akan dijelaskan oleh Rio. Baik, yang selanjutnya adalah komparator IC digital. Komparator IC digital atau integrated circuit digital adalah merupakan alat untuk membandingkan sebuah IC digital yang sudah diketahui jenisnya maupun yang belum diketahui, yang dimana melibatkan teori dasar tentang gerbang logika. Dasar teori yang digunakan dalam perancangan komparator IC digital adalah teori Boolean algebra, yang dimana teori ini menjadi teori dasar gerbang IC digital seperti AND, AND gate, OR gate, NOR gate, dan gerbang-gerbang yang dibangun dari ketiga jenis tersebut. Karakter masing-masing gerbang akan digunakan untuk perancangan sistem komparator dengan mengaplikasikan Boolean pada posisi pin IC digital. Lebih jauh mengenai IC digital, next. Lebih jauh mengenai IC digital sesuai dengan fungsinya dikategorikan menjadi 8, yaitu yang pertama gate dan inverter, yang kedua counter, yang ketiga flip-flop, yang keempat multiplexer atau demultiplexer, yang kelima decoder atau encoder, yang keenam multivibrator, yang ketujuh buffer transceiver atau line driver, dan yang terakhir arithmetic logic unit atau ALU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gate inverter. Kenapa? Karena makalah ini kita tujuannya untuk melihat bagaimana perancangan dari komparator IC digital itu sendiri sesuai dengan fungsi IC digital yang pertama, yaitu gate dan inverter. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, adapun gate yang digunakan itu ada 3 ya, ada OR, AND, dan NOT. Nah, yang pertama ada OR gate. Nah, di aljabar Boolean, OR gate itu diilustrasikan sebagai penjumlahan masukan dari 2 input, yaitu inputan A dan inputan B yang dinotasikan dengan A plus B. Dan jika untuk gambarnya, gambar gerbang logika OR itu bisa dilihat di gambar ya. Dan yang di sampingnya itu ada tabel kebenaran untuk mengetahui ketika inputan yang pertama 0 dan inputan yang kedua 0, maka outputnya akan 0 juga. Dan begitu seterusnya sampai inputan tersebut keduanya bernilai true, maka hasilnya akan true. Nah, selanjutnya adalah AND gate. Nah, AND gate dalam aljabar Boolean diilustrasikan sebagai perkalian antar 2 masukan lagi, yaitu masukan A dan masukan B, ya, dikonotasikan dengan nantinya akan menjadi A titik B atau AB langsung. Dan gambarnya juga gerbang logikanya bisa dilihat di gambar ya. Dan di sampingnya itu ada tabel kebenarannya juga. Jadi jika sebelumnya tabel kebenaran dari gerbang logika OR adalah yang penting inputannya true maka hasilnya true, maka untuk di AND gate itu perlu kedua inputannya bernilai true untuk menghasilkan output true. Nah, selanjutnya ada NOT gate. Nah, NOT gate merupakan karakter sebagai pembalik dari masukan atau keluaran sebagai inversi masukan. Artinya untuk gerbang NOT ini
hanya ada satu inputan atau satu masukan. Jadi apa yang dimasukkan antara 1 atau 0 maka akan menghasilkan output sebaliknya. Jika inputnya 0 maka outputnya akan 1, begitupun sebaliknya jika inputnya 1 maka outputnya akan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip sistem dari komparator IC digital ini. Nah, prinsip kerja sistem merupakan rancangan dengan IC digital yang menjadi referensi untuk membandingkan IC digital yang diketahui jenisnya dari label yang tertulis sehingga dapat juga digunakan sebagai pembuktian dan bahan pembelajaran tentang kerja gerbang luka yang dapat menentukan jenis IC digital yang belum diketahui karakteristiknya maupun spesifikasinya. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah IC digital jenis N-Gate ya, dengan nomor 7408, habis itu ada IC OR Gate 7432 dan IC NOT Gate 7404. Nah, selanjutnya di bagian komponen-komponen elektronika lainnya ya, digunakan sebagai penunjang pembuatan itu ada part pertama ada resistor, setelah itu ada push button switch, setelah itu ada kapasitor di sini opsional, dan ada yang terakhir yaitu light emitting diode atau LED yang digunakan sebagai penanda jika LED sebagai penanda output. Nah, selanjutnya. Nah, selain dari komponen-komponen tersebut di atas, maka sebagai default tentunya dibutuhkan beberapa material sebagai penunjang. Itu pertama ada sumber daya atau power source, misalnya seperti baterai, terus ada kabel jumper, ya penghubung antara sumber daya nantinya dengan LED dengan IC-nya juga. Setelah itu ada breadboard sebagai media utama, nanti ditaruhnya IC-nya, LED-nya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas rangkaian komparator IC digital. Nah, yang dijelaskan di gambar itu merupakan gambar dari rancangan komparator IC digital. Nah, gambar di atas itu merupakan prototipe rancangan yang menggunakan AND gate, kemudian juga ada OR gate dan NOT gate dan ada NOT gate. Nah, pertama kita bisa lihat itu ada nomor-nomor serinya ya. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, kita memerlukan IC digital tipe yang paling kiri itu merupakan tipe NOT ya dengan nomor 7404. Setelah itu yang di tengah ada IC N yang dengan nomor 7408. Setelah itu di sampingnya ada untuk yang IC OR dengan nomor 4832. Nah, di situ kita bisa lihat dari rancangannya yang paling atas merupakan switch-nya untuk buttonnya ketika dinyalakan, yang kita ngambilnya itu dari power supply atau baterai yang bagian paling kiri itu. Setelah itu untuk LED-nya itu ada di bagian paling bawah ya, yang bagian merah-merah itu. Jadi kita bisa lihat yang di bawah IC-nya itu yang titik-titik banyak itu merupakan breadboard-nya. Jadi di sana kita akan menaruh semua komponen-komponen. Jadi di sana kita semuanya akan terhubung. Jadi nanti jika yang paling kiri itu merupakan IC digital tipe NOT, jadi inputannya itu atau kabel hijaunya itu akan satu, setelah itu yang kuningnya itu, yang di bawahnya itu merupakan nanti outputnya. Jadi yang hijau itu akan jika masukannya apa nanti ditampilin langsung muncul di lampunya bagian bawah. Nah, selanjutnya yang di bagian tengah kita bisa lihat kabel hijaunya itu ada 2, selanjutnya dipisahkan dengan kabel kuningnya 1, artinya itu menerima 2 inputan. Ya, nanti outputnya akan ada di bagian yang warna kuning atau jingga itu. Selanjutnya di bagian yang paling kanan juga sama, ada 2 inputan dengan 2 kabel yang dipisahkan dengan 1 kabel kuning nantinya digunakan sebagai output. Jadi sekian untuk penjelasan dari rangkaian komparator IC digital.
Baik, di sini kita akan masuk di tahap kesimpulan di akhir dari presentasi kali ini. Nah, pada dasarnya, rangkaian komparator adalah satu jenis penerapan rangkaian yang mempunyai fungsi utama, yaitu untuk membandingkan dua data digital. Nah, hasil pembandingan itu adalah sama, lebih kecil, atau lebih besar. Jadi outputnya itu selalu sama, lebih kecil, atau lebih besar. Nah, pembuatan komparator ini dirancang dari konsep digital yang masih sangat sederhana, dengan tujuan agar dasar-dasar teknik digital dapat dipahami dengan mudah. Yang selanjutnya dapat dikembangkan lebih kompleks baik jenis IC digital yang digunakan dalam percobaan maupun tampilan keluaran yang lebih tinggi tingkatannya dengan mengimplementasikan program seperti Arduino sehingga jenis keluaran bukan hanya menentukan jenis IC logika akan tetapi dapat memberikan informasi mengenai keterangan yang lebih lengkap. Nah, mungkin sekian untuk video pemaparan materi tentang IC digital dan juga komparator IC digital. Nah, jika ada salah kata dari kelompok kami meminta maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.